Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penetapan produk. Adapun topik-topik yang dibahas pada pembahasan kali ini yaitu pengertian produk, perbedaan produk, desain produk, portofolio dan lini produk, ada atribut produk dan juga strategi produk. Kita mulai dari pengertian produk. Di sini ada dua definisi baik yang disampaikan oleh Kotler dan Keller maupun Kotler pribadi, di mana produk didefinisikan sebagai sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan serta memuaskan keinginan pasar. Di sisi lain, produk yang ditawarkan juga digunakan untuk bisa diperhatikan, dimiliki, dipakai, dan dikonsumsi ya oleh calon konsumen potensialnya. Apa sih yang sebenarnya dipasarkan oleh sebuah perusahaan atau pelaku usaha? Nah, karena tadi titik beratnya adalah berbagai atau segala sesuatu, maka apapun itu yang bisa ditawarkan, yang bisa diperhatikan, yang bisa memenuhi kebutuhan dan diinginkan oleh konsumen potensial atau oleh pasar, itu menjadi suatu produk. Bisa dilihat di sini ada jasa, ada informasi, ada pengalaman, ada orang. Maksud orang di sini artinya talent dari orang tersebut, ya. Kemudian ada ide, ada properti, ada barang, dan juga tempat acara. Jadi artinya everything, apapun yang memang dibutuhkan, sehingga perlu bagi pemasar untuk jeli melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen saat ini. That's why kenapa biasanya produk-produk baru atau produk-produk inovatif bisa bermunculan, karena memang seorang pemasar harus mengerti betul apa yang memang dibutuhkan oleh pasar. Nah, untuk bisa membedakan satu dengan yang lainnya, kita bisa melihat dari beberapa eh, klasifikasi atau beberapa kriteria. Yang pertama adalah fungsi utamanya. Untuk apa? Ya, sebuah produk kita bisa lihat untuk apa dia dibuat. Misalnya sabun untuk membersihkan. Lalu kan ada sabun muka, ada sabun cuci tangan, ada sabun mandi. Lalu bedanya apa? Ya, antara sabun cuci tangan merek A dengan sabun cuci tangan merek B. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu fitur. Fitur ini adalah kelebihan-kelebihan yang memang dimiliki oleh suatu produk. Misalnya produk A membersihkan sabun cuci tangan A membersihkan misalnya 99,9% kuman, ya. Yang satu lagi misalnya eh, sabun cuci tangan yang bisa melembutkan, artinya dia tidak hanya membersihkan tapi melembutkan. Itu fitur yang memang ditawarkan oleh kedua merek yang berbeda. Lalu ada kualitas kinerja. Artinya apa? Artinya ketika produk ini digunakan oleh konsumen, hasilnya akan memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga konsumen juga bisa tahu atau bisa menilai mana yang lebih baik antara produk A atau produk B. Nah, walaupun bisa dibilang ini akan dipengaruhi oleh persepsi atau bahkan penerimaan dari si konsumen yang sudah menggunakan produk tadi. Lalu adalah kualitas kesesuaian. Artinya, konsumen bisa menilai apakah eh, janji yang diutarakan oleh pihak manajemen atau pihak pelaku usaha atau perusahaan mengenai kinerja produknya akan sesuai dengan hasil yang diterima oleh si konsumen. Contoh, ada sebuah merek deterjen yang mengatakan bahwa apapun nodanya itu bisa hilang, ya. Baju bisa kembali cerah. Lalu pada kenyataannya ketika konsumen menggunakan apakah sesuai atau tidak. Kalau dia sesuai, maka si konsumen bisa berasumsi bahwa kualitas kesesuaian antara apa yang dijanjikan dengan apa yang dia terima dari hasil produknya ini bisa mencapai 80% misalnya. Kemudian dari daya tahan, artinya apa? Artinya kekuatan dari daya tahan produknya, baik itu produk yang habis pakai maupun yang tidak habis pakai. Kita contoh tadi deterjen. Kalau di situ deterjen dengan pewangi dan dikatakan bahwa misalnya ini tahan 7 hari, ya.
wanginya akan bertahan 7 hari di lemari, maka apakah itu sama atau tidak dengan apa yang dijanjikan. Nah, kedaya tahan ini juga akhirnya bisa membuat si konsumen memiliki persepsi tersendiri tentang produk yang dia pilih. Lalu ada reliabilitas ya, ya artinya bisa dipercaya atau tidak, kesungguhan dari apa yang memang dijanjikan pada produknya. Lalu bentuknya, ya bisa dikatakan tadi setiap produk dari berbagai macam perusahaan itu kecenderungannya berbeda satu sama lain, entah itu kemasannya, entah itu fisiknya. Let's see kita misalnya lihat sabun Lux dengan sabun Gift, ya atau kita bisa lihat sabun eh, z- apa zinc dengan eh, Lifebuoy. Itu akan bentuknya akan sangat berbeda karena memang memiliki ciri khusus. Lalu ada gaya atau style ya yang memang digunakan terutama biasanya dalam kemasan. Ada customisasi. Artinya ini produk-produk yang memang apa ya? Diberikan atau memiliki kecenderungan untuk bisa dimodifikasi oleh si konsumennya. Artinya bisa nggak sih produk ini dimodifikasi atau tidak? Gitu. Nah, kita masuk pada desain produk. Nah, kenapa desain produk ini dibahas? Karena memang ketika kita melihat sebuah produk, kecenderungannya kita akan melihat penampilan secara keseluruhan produknya, baru kita akan mulai mengamati atau bahkan mulai melihat komponen dari apa sih yang ada dalam produk tersebut. Nah, bisa dilihat di sini, desain desain didefinisikan sebagai total fitur yang mempengaruhi keseluruhan penampilan, perasaan, dan fungsi pada seorang konsumen. Nah, untuk apa desain ini perlu dipikirkan dengan baik? Ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa kekuatan desain. For example, sebagai pembeda dari pesaing. Tadi saya di awal sudah bilang bahwa untuk bisa membedakan satu produk dengan produk yang lain dilihat dari bentuknya, ya. Artinya dari desainnya, warnanya, ya. Kemudian eh, bagaimana kita bisa attract atau bisa sadar dengan suatu produk. Nah, desain ini memiliki kekuatan untuk tadi membuat sebuah produk menonjol. Contoh misalnya produk eh, kalau dulu produk dibuat dalam kemasan yang biasa aja, persegi, panjang atau Ki, jarang yang bulat. Tapi kalau kita main ke minimarket sekarang atau kita main ke supermarket, kita bisa melihat berbagai bentuk produk ya atau bahkan desain kemasan dari produk itu yang unik atau bahkan mungkin produk itu sendirinya menjadi lebih unik ya. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa ketika kita mau melakukan desain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, pendekatan desain ini pun akan mempengaruhi ya bagaimana perusahaan bisa membuat atau bahkan menciptakan desain produk sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari desain thinkingnya. Design thinking ini memang terlihat simpel karena hanya 3 proses yang dilakukan. Namun ternyata proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan signifikan. Pertama adalah kita melakukan observasi. Apa yang diobservasi? Produk atau bahkan mungkin bahan dasar dari produk tersebut agar kita bisa menonjolkan kekuatan dari produk tadi. Ya, sebagai contoh, misalnya kalau kita ingin mendesain kemasan untuk sebuah merek jamu, kemudian kita perlu memperhatikan apa aja sih yang perlu ditonjolkan dari merek jamu tadi, entah itu dari sisi warna, entah itu dari desain grafisnya dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin kalau kita bicara membuat sebuah botol parfum. Nah, biasanya kecenderungannya orang-orang yang memang memilih desain produk, dia akan memperhatikan ya komposisi atau bahkan ingredient yang ada di dalam parfum tadi supaya bisa ditonjolkan. Nah, setelah observasi itu observasi ini jujur dilakukan tidak hanya dengan melihat tapi mendengar, mengamati dengan baik apa yang ada terkait produk yang akan dibuat desainnya ya. Kemudian habis itu dibentuk idenya, artinya dibuat draftnya, lalu dibuat prototipenya ya.
Kemudian kalau memang sudah oke baru diimplementasikan. Nah, beberapa perusahaan dalam mendesain produk itu cukup baik, baik itu logo ataupun bahkan vending mesin dan lain sebagainya. Di sini saya ambil dua contoh, satu dari Coca-Cola dan satu lagi dari Unilever. Kita lihat yang pertama itu dari Coca-Cola, di mana Coca-Cola memiliki 4 prinsip inti desain ketika dia mendesain segala sesuatu terkait dengan produk Coca-Cola. Mulai dari kesederhanaan yang berani, artinya tidak perlu terlalu mewah atau tidak perlu terlalu yang aneh gitu ya. Cukup yang sederhana, tapi memang memiliki keaslian nyata. Bisa kita lihat dari beberapa vending mesinnya, kemudian ada kendaraan ketika World Cup-nya ya, artinya merchandise dan lain sebagainya. Kemudian ada keaslian yang nyata. Artinya apa? Artinya bisa direalisasikan. Tentu saja mayoritas karena ini adalah Coca-Cola, mayoritas warnanya adalah merah, maka dia memberikan gambaran yang sangat kuat tentang warna tersebut. Ya, kemudian seperti sifat soda di mana soda itu bisa mengejutkan, ya, namun memang akrab. Artinya apa? Kalau kita lihat dari beberapa desain iklan, desain eh, komunikasi pemasarannya, maaf, kemudian ada desain kalengnya atau cannya itu memang memberikan sesuatu yang out of the box ya. Tidak sama seperti kebanyakan produk-produk lainnya. Nah, kalau dari sisi Unilever bagaimana? Ya, ketika Unilever rebranding ya, merubah logo yang tadinya biasa, tapi mendesain kembali logo tersebut menjadi sesuatu yang unik, ini juga difikirkan. Nah, kalau kita bisa lihat dari logonya sendiri ya, eh, bisa dilihat ini terdiri dari beberapa komposisi di mana komposisinya atau gambar-gambar ikon yang ada di dalamnya menunjukkan semua produk yang ada di Unilever. Ya, baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu bumbu masakan, baik itu personal care seperti kosmetik dan lainnya. Kemudian ada juga ya beberapa komitmen ya yang memang diterapkan oleh Unilever. Contohnya di situ ada recycle ya, kemudian ada sustainability dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebuah perusahaan bisa memperluas atau memperbanyak produknya atau bahkan mengurangi produknya? Yang perlu kita lihat bagaimana sebenarnya kita melihat produk-produk yang ada di dalam sebuah perusahaan itu bisa tetap eksis atau tidak. Nah, kita akan masuk pada bagian portofolio dan lini produk. Di dalam sini kita akan mempelajari sistem produk, ya, bauran produk, lalu bagaimana perusahaan bisa mengembangkan produknya. Kita mulai dari yang pertama, sistem produk. Ini adalah sekelompok item yang beragam, namun terkait secara fungsi dan saling melengkapi. Nah, kalau contoh di sini kalau kita beli handphone, di dalam handphone itu biasanya ada headsetnya atau headset itu ibaratnya yang apa namanya untuk mendengarkan ya. Handsetnya sendiri artinya device-nya. Kemudian ada CD driver, lalu ada kabel data, ya, lalu ada charger dan mungkin ada memory card ya atau bahkan yang lainnya. Nah, walaupun kenyataannya beberapa merek handphone saat ini eh, ya ada yang tidak memberikan beberapa hal yang tadi disebutkan ya, tapi terpisah dijual. Kemudian ada bauran produk atau produk mix ya. Ini adalah serangkaian produk ya atau item yang dijual dan ditawarkan kepada pembeli. Contohnya kalau kita bicara Unilever, dia punya 3 bauran produk. Yang pertama adalah personal care, home care, lalu ada food and beverage. Nah, untuk bisa memahami ya atau bahkan mengembangkan produknya, kita bisa lihat dari 4 dimensi bauran produk. Ada width, length, depth, and consistency. Yang pertama itu ada width. Nah, kalau kita bicara width, berarti kita bicara lebar bauran produk yang merupakan berapa banyak produk lini yang dimiliki perusahaan. Nah, tadi kita bilang berapa banyak lini produk yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, kalau kita bicara tentang karakter
kategori produk, maka berapa banyak sih kategori yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Jadi artinya apakah misalnya dia punya pasta gigi, dia punya sabun, dia punya deterjen, dia punya eh, sikat gigi misalnya ya. Nah, ini adalah widthnya atau lebarannya gitu ya. Contoh nanti di berikutnya. Kemudian ada length ya. Ini ada gambaran berapa jumlah item yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya dari setiap kategori produk ada berapa brand. Kemudian di dalam brand itu ada berapa varian. Kemudian sorry, ada berapa bentuk. Kemudian ada berapa varian. Dari beberapa varian ada berapa macam ukuran yang satu persatunya itu akan masuk ke dalam item tadi. Ini yang disebut dengan length. Kemudian ada depth ya atau kedalaman bauran pemasaran apa bauran produk ya. Jadi artinya dilihat total varian dari yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi kalau tadi kita bicara merek, sorry, kategori produk, lalu ada merek, lalu ada bentuk produknya tadi ya. Kemudian ada variannya. Jadi sampai di varian aja. Itu adalah level dari depth-nya atau kedalaman sebuah bauran produk. Lalu ada konsistensi. Konsistensi ini menggambarkan seberapa dekat jenis produk yang ditawarkan dalam hal baik itu pengguna akhir, proses produksi, saluran distribusi, dan lainnya. Jadi artinya konsisten atau tidaknya dilihat dari pengguna akhirnya, proses produksinya, saluran, dan mungkin bisa dibilang bahan bakunya ya. Gitu. Baik, kita akan lihat contohnya. Di sini ada Unilever yang tadi saya bilang ya. Nah, ketika kita bicara Unilever, maka ada tiga eh, produk mix ya yang mereka buat, yaitu personal care, home care, food and beverage ya. Lalu kalau kita bilang produk lain, maka kita turun dari personal care, kita lihat ada soap, ada sabun, ada toothpaste, ada pasta gigi, ada shampoo and conditioner, kosmetik, dan lain sebagainya. Ini masih panjang sebenarnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari sabun saja, ya ada 4 merek yang mereka miliki. Ada Citra, ada Lifebuoy, ada Dove, ada Lux. Nah, contoh kita ambil merek Lux ya. Lux sendiri dibuat dengan dua bentuk, bar soap atau sabun batang dan juga liquid ya. Kemudian kalau kita bicara eh, apa namanya variannya ada look peach and cream lalu ada look strawberry and cream. Kalau kita bicara tadi dip apa namanya length ya, maka kita bicara sorry kita bicara itemnya maka misalnya ukurannya ya. Maka kita lihat dari Unilever itu ada ratusan produk ya, jadi nggak cuma satu ya, tapi juga ratusan produk. Jadi kalau kita mau ambil satu-satu itu akan sangat dalam dan akan sangat panjang. Nah, misalnya contoh, kalau kita balik lagi ke width-nya, lebaran baurannya, berarti produk lininya ada berapa? Dihitung tuh kategori produknya. Ya, mulai dari yang personal care, home care, kemudian food and beverage. Lalu kalau misalnya length-nya, hitungnya gimana ya? Tadi dari tidak hanya dari apa dari mulai dia bicara eh apa apa namanya merek sabun Lux ya, bar shopnya ada apa aja, liquid shopnya ada apa aja, ukurannya ada apa aja, sampai ke persatuannya. Ya, jadi artinya per itemnya itu dihitung ya. Lalu kalau kita bicara depth-nya, maka kita bicara total variannya. Maka kalau kita bicara Lux misalnya, oh ternyata varian untuk bar shop ada 2, untuk liquid shopnya ada 4 gitu ya. Itu itu adalah contoh dari depth-nya. Lalu dari konsistensinya, misalnya ketika eh, Unilever mengeluarkan deterjen Molto, ya kita udah tahu deterjennya biasa deterjennya Unilever ya Rinso, kemudian ada Surf ya. Nah, kemudian dia yang terbaru adalah misalnya nggak baru-baru amat sih tahun lalu ya. Tahun lalu atau 2 tahun lalu dikeluarkan itu adalah Molto deterjen. So, secara konsistensi dia menambah produknya dan itu disebut sebagai konsistensi karena apa pengguna akhirnya adalah konsumer M ya ibu-ibu atau orang yang mau cuci baju dari sisi proses produksinya konsisten ya sama-sama memproduksi deterjen lalu saluran distribusinya karena dia merupakan perusahaan FMCG ya dan sampai ke
retail ya itu sama, artinya panjangnya sama, semuanya sama, tidak ada yang berubah. Nah, lalu untuk bisa kita menambah atau mengurangi produk, bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan analisis lini produk. Artinya kita menggunakan atau menentukan produk mana yang akan kita hilangkan dan dikembangkan atau dipertahankan. Biasanya kita membutuhkan informasi penjualan, keuntungan, serta profil pasar setiap lini produk. Jadi kita perlu tahu produk-produk tadi itu bagaimana hasil penjualannya, profitnya gimana, lalu profil pasar dari setiap lini produk yang ada. Ini adalah gambaran dari eh, analisis lini produk ya. Kalau kita melihat setiap produk berdasarkan pendapatan dan keuntungannya. Jadi di sini ada 5 produk item di mana masing-masing produk memiliki penjualan yang berbeda atau pendapatan yang berbeda dan keuntungan yang berbeda. Dari sini kita bisa memutuskan mana yang akan kita perhatikan, kita kembangkan atau bahkan mungkin kita hilangkan. Kenapa? Karena memang mungkin contoh kalau kita bicara dari eh, presentasi kontribusinya, misalnya begini ya, maka kita bisa lihat mungkin produk item yang kelima lah yang akan kita hilangkan. Lalu yang mana yang akan kita kembangkan? Yang akan kita kembangkan bisa jadi di nomor 3 atau bahkan di nomor 2. Atau bahkan kita akan mengembangkan produk item di nomor 4. Nah, kalau profil pasar lini produk, ya kita akan membangun sebuah apa namanya kuadran, di mana kuadran ini yang akan menentukan bagaimana profil dari setiap item-item produk tadi. Ya, kalau di dalam slide-nya ini eh, adalah sebuah produk kertas di mana dibedakan ya berdasarkan apa sih bahasanya gramasinya ya atau beratnya ya dan penggunanya ya artinya bisa dilihat di sini. Nah, untuk bisa memperhatikan panjang pendeknya lini produk, perusahaan juga harus mengetahui apa yang dapat mempengaruhi keputusannya. Pertama adalah apakah produk ini digunakan untuk meningkatkan penjualan atau bahkan memfasilitasi penjualan silang, ya. Eh, meningkatkan penjualan, contohnya kalau kita bicara soal item, berarti kan itu ada perbedaan di eh, ukuran kemasan, ya. Contoh dulu sebelum krisis moneter, susu atau bahkan shampoo atau bahkan beberapa produk personal care lainnya itu hampir jarang atau bahkan tidak ada yang memiliki kemasan sachet ya atau bahkan kemasan yang kecil-kecil itu nggak ada gitu ya. Mostly itu adalah kemasan untuk 1 bulan pemakaian atau 1 bulan konsumsi. Di mana misalnya 1 kilogram, 5 kilogram ya, atau bahkan misalnya kayak eh, apa namanya minyak gitu ya 2 liter gitu ya. Nah, tapi ternyata dengan terjadinya krisis moneter di mana daya beli masyarakat itu turun, tidak bisa langsung beli yang notabene ukuran besar-besar, perusahaan harus memutar otak bagaimana caranya penjualan harus tetap ada atau bahkan bertambah sehingga diciptakanlah kemasan-kemasan yang lebih kecil atau bahkan merubah kemasan dari kaleng jadi kardus dan juga misalnya kemasan aluminium foil ya kalau zaman saya kecil tuh gak ada kemasan kardus yang ada kemasan kaleng ya tapi ke sini kita bisa lihat kemudian apa kemudian bisa dilihat lagi ternyata ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa beli kemasan kardus walaupun itu sudah diperkecil misalnya contoh 200 gram ya bahkan akhirnya dibuat sasetan gitu ya nah kemudian eh, at- juga dibuat kemasan yang bisa dibilang untuk dibawa jalan contoh kalau kita bicara hand and body lotion dulu kemasannya botol-botol besar kemudian dibuatlah kemasan yang apa namanya agak kecil ya atau bahkan mungkin kemasannya dalam plastik. Kenapa? Tadi misalnya seorang wanita kalau yang dulunya tidak memperhatikan ya, tidak memperhatikan perawatan kulitnya terus kemudian memperhatikan maka kalau dia beli hand body lotion dulunya cuma 1
Sekarang dia mungkin sekali beli bisa 5. Kenapa? Karena yang satu taruh di tas, yang satu taruh di kantor, satu taruh di motor, ya, satu taruh di rumah, gitu ya. Atau bahkan mungkin ya tadi apa dia perlu ukuran yang lebih kecil lagi. Kemudian memfasilitasi penjualan silang. Artinya apa? Artinya dia memastikan bahwa kalau si A nggak bisa beli B, tapi dia bakal bisa beli C. Contoh, kalau orang suka sama Unilever, dia tak percaya produk Unilever, ketika dia tidak mampu beli Rinso, maka dia akan beralih ke Surf atau ke Molto. So ini memfasilitasi penjualan silang. Kalau nggak ada yang batang, ada yang cair, gitu ya. Nah, kalau yang ketiga ini yang tadi seperti saya bilang mengantisipasi kenaikan atau penurunan kondisi ekonomi. Ini yang terjadi ketika muncul kemasan-kemasan sachet. Ya, ada dua cara untuk memperpanjang lini produk atau menambah lini produk. Yang pertama ada line stretching, di mana kalau di sini eh, perusahaan itu memperpanjang lini produk berdasarkan kategori yang sudah ada. Artinya kalau tadi ada personal care, ada home care, ada food and beverage, maka misalnya dia apa namanya menambah produknya dengan kategori yang udah ada. Oh, ada home care. Di home care ada apa? Ada deterjen. Deterjen itu kita udah punya Rinso, udah punya Surf. Apalagi nih? The Moltoso itu disebut line stretching. Oke. Kemudian kita ada lagi line filling, di mana line filling ini adalah ketika perusahaan memperpanjang lini produk dengan menambah item pada lini produk yang sudah ada. Jadi lini item itu tadi dibilang baik itu variannya udah ada, tapi ukurannya belum ada, gitu ya. Misalnya kalau kita bicara tadinya, oh kita pakai sampo yang 500 mili atau 400 mili. Kemudian ketika ya kecenderungan ekonomi daya belinya menurun, maka kita menyiapkan atau bahkan mengeluarkan produk yang kemasannya berbeda, entah sachet atau bahkan eh, apa namanya kemasan yang lainnya yang lebih kecil lagi sehingga apa? Sehingga tadi eh produknya udah ada, ya, tapi itemnya belum ada. Nah, oh, kemudian kita masuk ke atribut produk. Atribut produk adalah komponen yang merupakan sifat-sifat yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli, seperti kualitas, fitur, dan desain. Nah, atribut produk ini tidak bisa dihilangkan ya. Kenapa? Karena ini jadi satu kesatuan, di mana ini juga menjadi pertimbangan yang sangat diperhatikan oleh calon konsumen. Nah, biasanya atribut produk ini bisa kita pahami atau tadi ada kualitas dan lain sebagainya itu bisa kita lihat dari apa? Dari kemasan atau packagingnya. Ya, bisa dilihat di sini eh, kemasan atau mengemas didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendesain dan memproduksi tempat atau kemasan untuk produk. Jadi kemasan itu artinya adalah produk di mana untuk melindungi produk utama. Nah, kalau di masa lalu, keputusan akan kemasan itu biasanya yang penting faktor biayanya adalah rendah atau low ya, sehingga hanya berfungsi sebatas melindungi, ya tidak ada tujuan lain. Namun saat ini kemasan berfungsi sebagai daya tarik, tadi saya bilang attract mas ya. Jadi dia dibuat sedemikian rupa hingga eye catching, bisa membuat kita sadar ada sebuah produk menarik, lalu kita juga bisa tertarik ya. Nah, selain itu sebagai alat pemasaran yang efektif. Apa maksudnya? Kemasan ini menjadi salah satu bagian yang turut andil untuk bisa ya secara tidak langsung ya dipasarkan oleh si calon konsumen si konsumen potensial yang sudah membeli produk tadi ya. Nah, lalu bagaimana kemasan itu bisa berubah sih dari yang tadinya hanya melindungi tapi juga sekarang menjadi sebuah daya tarik dan bahkan alat pemasaran. Ini terjadi karena perubahan praktek bisnis juga. Misalnya self service. Dulu kita kecenderungannya dilayani. Lalu kita sekarang akhirnya karena lebih apa ya? Entah lebih mandiri, entah lebih beradab, tapi kita mulai melayani diri sendiri atau self service. Kita ambil, kita pilih barangnya sendiri. Lalu dari sisi kemampuan konsumen, artinya apa? Ya,
peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pengetahuan atau bahkan sikap akan sebuah produk ini menjadi pendorong perubahan evolusi kemasan. Misalnya kalau orang yang sudah mengerti misalnya plastik tidak aman, maka dia akan mencari kemasan yang let's say glass atau kaca ya atau mungkin paper yang lebih aman bagi dia. Kemudian ada image perusahaan dan image merek. Tadi dibilang perusahaan tidak hanya menjual produk, tapi yang dia jual adalah citra perusahaan dan juga citra mereknya. Supaya apa? Supaya melekat di dalam benak konsumen. Sehingga kemasan menjadi salah satu bagian yang diperhatikan agar image atau citra dari merek dan perusahaan itu bisa dapat diterima dan bahkan bisa melekat di benak konsumen. Nah, terakhir adalah adanya kesempatan berinovasi. Semakin orang eh, apa ya memiliki daya saing, ya semakin dia didorong untuk bisa berinovasi. Sehingga baik itu produk ataupun kemasan, ini mendapat kesempatan berinovasi sedemikian rupa di dalam sebuah perusahaan. Artinya tadi karena dia tidak lagi hanya sebagai pelindung produk, tapi juga daya tarik ya atau bahkan mungkin tadi alat pemasaran sehingga kesempatan bagi karyawan untuk membuat kemasan-kemasan yang menarik yang bisa ditonjolkan ini menjadi terbuka luas ya. Jadi artinya tadi dibilang kesempatan berinovasinya menjadi sangat tinggi. Nah, lalu bagaimana kita bisa melihat apakah desain eh, sebuah kemasan itu efektif atau tidak? Bisa dilihat di sini beberapa kriteria yang perlu diperhatikan kalau kita mendesain sebuah kemasan. Pertama adalah dia harus memiliki identitas merek. Ya, kalau kalian perhatikan ya beberapa botol shampoo itu bentuknya tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Atau bahkan kalau kita bicara kemasan produk makanan ya itu hampir desainnya warnanya itu dibuat berbeda supaya mudah dikenali. Lalu yang pasti dia harus bisa mendeskripsikan dan mempersuasifkan atau menyajikan informasi-informasi yang seharusnya memang ditampilkan ya. Kemudian dia tentu saja sebagai pelindung dan memudahkan transportasi. Artinya dia tidak membuat sulit orang untuk memindahkan produk ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kemudian bisa mempermudah penyimpanan ya karena memang mungkin kalau dilihat dari space-nya atau dari luas ruangan dan lain sebagainya, ini perlu misalnya kepadatan atau bahkan sesuatu yang memang tidak bolong-bolong gitu ya. Lalu sebagai alat bantu pemakaian produk, apa maksudnya? Ya, biasanya kemasan itu di dalamnya ada informasi yang tadi disampaikan ya, atau mungkin alat bantu ya. Kalau mungkin kemasan di bagian luarnya tidak bisa, maka di bagian dalam ada misalnya teknik bagaimana merawatnya dan lain sebagainya. Nah, selain itu harus sesuai konsep pengemasan, ya, di mana kemasan itu seharusnya melindungi, ya, kemudian memastikan produknya aman, ya, baik itu dari kontaminasi atau bahkan dari kebocoran. Selain itu estetika juga perlu diperhatikan, ya, mulai dari ukuran kemasan bentuk, material, ya. Kalau kemasan contoh kalau kita lihat snack-snack sekarang misalnya dia besar tapi isinya sedikit. Ya, saya lupa ada satu produk di mana dia buat kemasannya itu lebih kecil, ya, tapi produknya itu padat di dalamnya. Ya, jadi ini sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian dari bentuk, ya, kalau di mana namanya di Jepang misalnya bentuk kemasan itu harus sesuai dengan produknya. Bahkan foto yang ditampilkan di dalam kemasan itu harus sama ukurannya dengan apa yang ada di dalamnya. Lalu dari sisi material tentunya harus material yang aman. Dari warna ya, walau warna itu biasanya kecenderungannya ya menonjolkan biasanya kalau makanan tuh flavornya atau bahkan mungkin eh, dominasi warna si
eh, produsennya ya. Teksnya juga dibuat tidak banyak atau mungkin ya disesuaikan. Lalu ada grafik serta fungsi dari kemasan yang dipilih. Ini adalah contoh berbagai bentuk kemasan ya, tapi ini bukan untuk promo. Kita bisa lihat contoh ini kemasan parfum ya, beberapa botol parfum, lalu ada eh Rinso zaman dulu ya. Jadi ini adalah kema apa kalau sekarang Rinso pakai ini ya aluminium foil ya, kertas apa plastik ya, ada plastiknya beraluminium foil di mana tadi ya eh, warnanya juga macam-macam sesuai dengan varian dari Rinsonya. Kemudian kita bisa lihat ada botol apa sorry can atau kaleng Coca-Cola yang mungkin kalau kita lihat kecil ya, agak kecil setengah dari yang biasanya kita lihat di supermarket ya. Terus kemudian ada berbagai macam misalnya krim untuk badan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana kemasan itu berevolusi atau berubah ya. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lihat perubahannya secara signifikan yaitu botol Coca-Cola mulai dari tahun 1899 sampai dengan 94. Dari 1994 tidak lagi ada terjadi perubahan. Yang terjadi adalah hanya ukurannya aja. Artinya kalau dulu mungkin 500 mili, sekarang ada yang lebih kecil lagi dari ya hanya sekedar kalau nggak salah 300 mili ya. Ya, jadi ini adalah perubahannya. Nah, atribut yang kedua yang biasanya bisa membantu kita untuk mengetahui kualitasnya ya, nilai dan lain sebagainya itu adalah label. Ya, label itu adalah tanda yang melekat pada produk. Ya, fungsinya tentu saja sebagai identifikasi tadi untuk mengetahui grade atau level kualitasnya ya. Lalu menjelaskan beberapa hal tentang produk mulai dari produsen, tanggal pembuatan, lokasi, komposisi, nutrisi, dan lain sebagainya. Lalu sebagai media promosi dari segi desain grafik yang menarik. Ini adalah contoh dari perubahan label ya, Coca-Cola di zaman dulu sampai dengan Coca-Cola yang sekarang. Lalu ada kopi luwak, ada Rinko, Rinko itu semacam vitamin anak-anak ya. Gitu. Atau makanan saya lupa ini ya, minuman. Kemudian ada vitamin ya, jadi ada nutrition fact-nya, ada apa aja komposisinya dan lain sebagainya. Nah, atribut yang berikutnya terakhir adalah garansi dan jaminan, di mana jaminan adalah pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh perusahaan sehingga bersifat memaksa, ya. Contoh dan berketentuan hukum. Contoh adalah memory card vegan memberikan lifetime warranty. Jadi kalau rusak langsung tuker ya. Nggak makanya kalau orang yang jual vegan itu biasanya perusahaan ketika dia merembes ya ada beberapa komplain ya dia langsung ganti tanpa ada kesulitan karena memang janji dari perusahaan itu. Ya, kemudian kalau garansi bedanya apa? Janji yang diberikan baik secara spesifik maupun umum. Ya, contoh garansi 3 tahun ya untuk merek LG. Apa garansi 3 tahun ya misalnya mesinnya dalam kondisi yang baik gitu ya. Jadi 3 tahun selama pemakaian normal ya mesinnya tidak akan bermasalah gitu. Nah, ini berbeda. Jadi jaminan itu lebih berbeda dengan garansi ya. Agak berbeda. Gitu. Nah, ini ada yang terakhir adalah berbagai strategi produk. Di sini ada total sekitar 8 strategi produk yang bisa dipilih oleh perusahaan. Yang pertama adalah strategi positioning produk, ya, artinya dia memposisikan produknya sebagai apa. Ya, contoh kalau kita bicara mengenai produk-produk yang banyak keluar beberapa tahun terakhir ini di mana mereka mencoba memposisikan produknya sebagai produk-produk kesehatan atau produk-produk yang memang dibuat untuk misalnya meningkatkan imunitas tubuh ya. Kemudian ada strategi repositioning, artinya di sini perusahaan bisa mengubah kembali brand image atau image dari produknya. Ya, jadi contoh kalau dulu Magnum hanya dikenal sebagai ice cream, kemudian sekarang dikenal sebagai produk untuk pencari kesenangan ya, pleasure seeker ya. Kemudian ada overlap produk.
ya, di mana overlap produk ini adalah membuat produk lain sebagai tandingan, ya. Jadi produknya sebagai tandingan gitu ya. Nah, bisa contoh kayak misalnya Lux dengan Dove. Ini kan sama-sama sabun kecantikan, ya. Atau tadi misalnya eh, apa Pond's dengan Dove gitu ya. Sama-sama eh, apa namanya merek untuk skincare ya. Ini overlap ya. Kemudian ada strategi lingkup produk, artinya perusahaan menggunakan cakupan produk yang sama untuk bisa menandingi pesaingnya. Ya, misalnya kalau kita lihat kenapa eh, Unilever memilih misalnya berinvestasi atau membeli Sweet Salt, karena ya dia akan masuk ke pasar baru di mana produk ini apa namanya masih personal care namun pasarnya adalah pasar anak-anak atau pasar bayi. Ya, jadi lingkupannya masih sama. Semua ada desain produk. Nah, kalau desain produk kayak tadi dibilang baik itu dari fungsi utamanya maupun fiturnya atau bahkan kemasannya ini diperhatikan dengan baik. Ya, kalau kita bisa bilang contoh waktu eh Unilever mengeluarkan pons berkolaborasi dengan Maudy Ayunda, ya kan? Ini desain produk. Lalu ada strategi eliminasi produk. Ini adalah strategi untuk menghapus produk dari produk lini perusahaan, ya. Dengan cara apa? Misalnya harvesting. Kalau harvesting itu ya udah dijual produknya keluar. Ya, ini yang dilakukan Unilever beberapa tahun lalu kalau nggak salah Blue Band brandnya, margarinnya yang di Indonesia itu dilempar ke perusahaan lain. Jadi sudah tidak berada di bawah naungannya Unilever. Kemudian ada penyederhanaan lini produk yang tadinya ada jadi tidak ada ya. Atau total line divestment. Jadi satu produknya benar-benar di cut off ya, nggak ada lagi di perusahaan tersebut. Ya, entah itu dijual, entah itu bahkan mungkin diberhentikan ya dari produksinya. Ya. Kemudian ada strategi produk baru, artinya memilih sebuah produk yang benar-benar baru. Ini juga dilakukan oleh Unilever ketika Unilever mengeluarkan Pureit, ya. Jadi apa namanya alat filter air ya untuk konsumsi rumah tangga. Lalu ada strategi diversifikasi, artinya dia membuat strategi di mana produknya berbeda. Ya, jadi produknya benar-benar berbeda. Ini yang dilakukan oleh eh, siapa ya? Kalau kita bisa bilang Pertamina mungkin ya. Kemudian juga bahkan mungkin McD ketika dia memilih untuk bisa berinvestasi di industri yang berbeda dari produk yang sudah biasa mereka lakukan. So, ini adalah akhir dari penjelasan saya untuk penetapan produk.